teman-teman, kembali lagi sama aku Rebecca Uli, kelas 10-8 bersama teman aku nih. Halo semuanya, nama aku Justina Aisyah dari kelas 17. Oke nih, aku mau tanya nih, kamu kan tahu nih, pasti tahu nih, pasti udah pernah bahas mikroorganisme di bidang pangan kayak keju, tempe, oncom dan banyak-banyak lagi nih. Tapi kamu tahu nggak sih kalau mikroorganisme ini juga bisa menghasilkan banyak hal? Contohnya nih, contohnya ini adalah bisa menghasilkan protein sel tunggal atau PST. PST itu merupakan suplemen makanan yang dibuat dari mikroorganisme seperti bakteri atau ganggang hijau nih. Contohnya ada Cyanobacteria atau nama ilmiahnya Spirulina sp. Jamur Saccharomyces cerevisiae atau ganggang hijau nih, Chlorophyta atau Chlorella sp. Ada juga nih mikroorganisme bisa menghasilkan molekul organik. Contohnya ada asam amino, dapat dibentuk oleh bakteri asam glutamate, Corynebacterium glutamicum. Asam asetat dapat dibentuk oleh bakteri Actobacter aceti. Dan yang ketiga ada asam sitrat, dapat dibentuk oleh jamur Aspergillus niger. Nah, mikroorganisme itu juga bisa menghasilkan obat, ada antibiotik. Contohnya ada penicillin yang berfungsi menyembuhkan penyakit akibat infeksi kuman. Dihasilkan oleh bakteri Penicillium notatum atau Penicillium quadriculum. Yang kedua ada cephalosporin, berfungsi untuk melawan bakteri yang resisten kepada penicillin. Dihasilkan oleh jamur Cephalosporin sp. Yang ketiga ada streptomycin yang berfungsi untuk melawan bakteri resisten penicillin dan tadi cephalosporin. Dihasilkan oleh bakteri Streptomyces riceus. Yang ketiga ada streptomycin. Yang keempat ada tetracycline, berfungsi untuk menghambat bakteri yang mensintetis protein. Dihasilkan oleh bakteri Streptomyces rhinosus atau Streptomyces aureus. Nah, yang ada lagi nih erythromycin yang berfungsi untuk melawan bakteri resisten penicillin bagi penderita alergi. Dihasilkan oleh bakteri Streptomyces aureus. Ada lagi polymyxin yang berfungsi untuk melawan bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif sendiri ini adalah dinding sel yang tipis tapi tahan antibiotik. Dihasilkan oleh bakteri Bacillus polymyxa. Nah, ada tadi gram negatif, sekarang ada gram positif. Ada bacillin yang berfungsi untuk melawan bakteri gram positif. Bakteri gram positif sendiri itu dinding selnya tebal tapi tidak tahan terhadap antibiotik. Dihasilkan oleh bakteri Bacillus subtilis. Yang kedua ada vaksin nih. Vaksin sendiri adalah mikroorganisme atau bagian mikroorganisme yang dilemahkan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Contohnya seperti hepatitis, hepatitis, campak, polio, dan banyak lagi. Yang ketiga yang terakhir ada interferon. Itu adalah protein yang dapat disintetis oleh tubuh sebagai respon terhadap infeksi virus. Nah, jadi banyak banget kegunaannya. Terima kasih yang udah mendengarkan Jenia. Nah, sekian itu aja dari aku dan aku yang udah mendengarkan dari tadi. Dadah! Halo teman-teman, pada kali ini aku mau kampanye nih soal temen aku yang namanya Eldra Malika Manik dari kelas 17. Nah, tema kampanye aku itu adalah bioteknologi. Pertama-tama kamu tahu nggak sih kalau dulu masyarakat dunia ini kalau ada luka sedikit saja itu tuh udah fatal banget. Serius kayak Cak, aku nggak tahu loh. Kenapa kok tahu banget? Karena dulu kita nggak tahu nih apa yang masuk ke dalam luka itu. Bisa ada bakteri, jamur, virus. Nah, pada tahun 1928 di London ada nih sebuah ilmuwan namanya Sir Alexander Fleming. Dia waktu itu mau jalan-jalan, tapi dia ninggalin sebuah cawan peptis, cawan yang berisi bakteri. Dia ninggalin dan pas dia pulang, cawannya itu udah berjamur. Dia melihat nih ada daerah yang masih bersih dari jamur itu. Nah, dia teliti tuh. Dia meneliti ini kenapa bisa kayak gitu. Dia menemukan jamur yang bisa mengalahkan bakteri itu adalah jamur Penicillium. Tapi Sir Fleming ini nggak ngelanjutin, tahu nggak kenapa?
sangat pinter kimia, makanya dia nggak ngelanjutin. Dia ngelanjutin penelitian dia ke tiga orang ilmuwan lainnya, namanya Sir Howard Florey, Ernest Chain, Norman Whitley. Nah, setelah itu mereka nemuin antibiotik pertama di dunia. Setelah menemukan antibiotik ini, angka kehidupan di dunia itu meningkat pesat. Jadi itu bukan antibiotik. Antibiotik ini jadi bisa mengalahkan dari virus-virus, vaksin-vaksin yang virus-virus dan bakteri-bakteri yang sudah berkontaminasi dalam tubuh kita nih. Sayangnya obat-obatannya itu udah sering dipakai, jadi udah nggak terlalu efektif. Karena lahir namanya superbug. Nah, ini tuh terjadi karena di peternakan, hewan-hewan di peternakan itu terlalu sering tuh dikasih vaksin ini, supaya karena para peternak itu berpikir ini supaya dia bisa makin gemuk, makin tahan lama. Tapi ternyata dia malah nimbulin bakteri baru yang lebih kuat dan nggak bisa melawan si antibiotik ini. Contohnya nih antibiotik colistin. Biasanya digunakan sebagai jalan terakhir di pengobatan. Tapi ternyata ada superbug yang kebal terhadap antibiotik ini. Kenapa? Karena di peternakan dari dulu diberi colistin. Nah, sisanya terbagi nih, bisa jadi ada di meja makan kita atau bisa jadi di limbah-limbah kita, di limbah-limbah peternakan. Tapi tenang aja, karena ilmuwan sekarang udah menemukan nih, sudah mengembangkan kandungan yang akan bisa melawan superbug ini. Sekian, segitu aja nih, Helen. Aduh, aku tuh sangat mendengarkan banget ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih sudah mendengarkan, Helen. Dadah, ketemu lagi. Mau. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Rebecca Uli. Kali ini aku kedatangan satu lagi teman aku, namanya Mariana Fabia. Nah, aku nih mau nanya nih, antara keju sama yogurt kamu lebih suka yang mana? Keju. Antara keju sama mentega kamu suka yang mana? Keju lovers banget ya. Kalau antara keju sama roti, kamu lebih suka yang mana? Keju. Tapi kamu tahu nggak sih kalau keju itu kamu tahu nggak apa sih kesamaan sama perbedaan yang tadi aku udah kasih pilihan tadi makanannya? Nah, persamaannya itu mereka tuh sama-sama memanfaatkan mikroorganisme. Tapi perbedaannya, keju yang kamu suka banget itu hasilnya dari bakteri, sedangkan yang lainnya itu dari jamur. Nah, kamu tahu gak sih makan keju itu kan kita tahu kan dia dari bakteri. Gak perlu takut kalau makan keju atau makanan-makanan tadi udah disebut, karena makanan tadi itu udah menggunakan jamur atau bakteri yang aman dan udah ditangani oleh tangan-tangan ahli. Jadi nggak perlu takut buat makan yang dihasilkan dari fermentasi dan lain-lain. Nah, kalau makan daging atau minum susu kamu suka nggak? Nah, peternakan itu juga menggunakan mikroorganisme namanya Escherichia coli. Jadi mikroorganisme itu dia merangsang ternaknya supaya menghasilkan daging atau susu yang lebih banyak. Nah, mikroorganisme juga menghasilkan enzim. Jadi di tubuh kita juga ada mikroorganisme nih. Contohnya ada Aspergillus niger yang ada di amilase, lipase, tripsin, dan pektinase. Coba, amilase, lipase, tripsin itu ada di mana? Lambung, iya di lambung. Nah, yang kedua ada Aspergillus oryzae di protase, dan yang ketiga ada Saccharomyces erigillus yang ada di laktase. Biasanya untuk mengolah laktosa supaya mencegah menjadi kristalisasi dan sebagainya. Terima kasih Mariana udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Jadi udah kontribusi nih. Terima kasih. Dadah. 3, 2, 1. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Rebecca Uli dari kelas 10-8 dan sama teman aku. Saya Leandro Sapuling dari Sekolah. Nah, pertama-tama aku
dulu nih, kamu tahu nggak sih bioteknologi konvensional itu yang mana? Iya benar nih, contoh bioteknologi konvensional itu yang fermentasi. Tapi penerapan bioteknologi konvensional ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya bioteknologi konvensional, teknologinya itu relatif sederhana. Yang kedua, jangkanya umumnya itu diketahui karena sistemnya sudah aman. Yang ketiga, keamanan pangan dan produk yang bermutu. Yang terakhir, berbasis pengetahuan lokal dan tradisional. Tadi kan bioteknologi konvensional ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Nah, kekurangannya dia tidak bisa memperbaiki sifat genesis yang terarah, jadi sifat genesis ini tidak terarah. Yang kedua, nggak bisa memecahkan masalah inkompatibilitas genetik. Yang ketiga, hasilnya tidak dapat diprediksi waktu untuk membuat aliran baru, jadi relatif lama. Yang keempat atau yang terakhir, seringkali nih kita tidak memikirkan mengatasi keterbatasan alami dalam sistem tanaman seperti masalah hama. Nah, tadi kan juga konvensional. Kamu tahu nggak apa itu bioteknologi modern? Iya, kalau bioteknologi modern itu yang kayak cloning atau yang kayak rekayasa genetika. Nah, sama kayak konvensional, mereka itu punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, kita bisa memperbaiki secara sifat genetik yang dilakukan secara terarah. Lalu dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, bisa menghasilkan organisme dengan sifat baru yang tidak ada pada sifat alaminya, dan dapat meningkatkan kualitas produk. Tapi sayangnya, biayanya itu biaya produksinya relatif lebih mahal, memerlukan teknologi canggih dan harus memperhatikan pengaruh jangka panjang yang ditimbulkan. Nah, tadi kan kamu udah bilang nih bioteknologi modern, contohnya cloning nih. Kamu tahu nggak tiba-tiba individu baru berdasarkan cloning versi kamu yang baru itu. Jadi kan kayak kamu dilipat gandakan. Takut nggak? Nah, tenang aja karena sekarang bioteknologi modern bisa ada regulasi. Apa sih regulasi itu? Regulasi bioteknologi mengacu pada serangkaian kebijakan atau undang-undang dan peraturan yang mengatur pengembangan, penggunaan dan pengujian produk-produk yang dihasilkan melalui teknologi biologi seperti rekayasa genetika, terapi dan pengobatan berbasis sel. Tujuan dari regulasi bioteknologi adalah untuk memastikan keamanan, keberlanjutan dan etika dalam penggunaan teknologi biologi, serta melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan kepentingan konsumen. Regulasi ini dapat mencakup proses evaluasi resiko, persyaratan pengujian, tata cara pengajuan permohonan izin, label produk dan pemantauan pasca perizinan. Berbagai lembaga pemerintahan biasanya bertanggung jawab atas regulasi bioteknologi seperti dan obat dan makanan, pertanian, dan lembaga pendidikan. Nah, kamu jadi nggak perlu takut lagi kalau tiba-tiba ada yang cloning, tenang aja, ada regulasi yang beredar. Nah, sekian dari aku nih, kamu udah ngerti belum? Terima kasih ya Ele udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Dadah! Dadah!